jadi ya oke, saya ulangi ya. Jadi gini, ide dasar tadi untuk membuat kamus dari permasalahan itu, jadi permasalahan tolak dibuat kamusnya didapatkan analisis datanya. Sebenarnya itu belum analisis data, tapi masih jamul bayanat. Jamul bayanatnya masih menggunakan korpus linguistik, baru nanti setelah itu ditahlil. Kebetulan saya pribadi sudah membuat kamus berbasis korpus ya, tapi kamusnya itu berdasarkan berbasis ini apa namanya ziroah, ilmu ziroah. Jadi nanti kalian pakai saja apa namanya modifikasi yang sudah saya buat. Kebetulan sudah saya jurnalkan juga. Nanti kalian tinggal dibaca, dipahami gitu. Ntar saya terangkan sedikit ya tentang yang saya buat. Bentar, saya cari filenya dulu. Nah, ini kalian nanti bisa ke sini. Nah, ini jurnalnya ya. Ini. Coba saya dijadikan co-host dulu, biar saya bisa screenshot. Screenshot. Itu saya kasih link jurnal yang sudah saya buat. Coba saya dijadikan co-host. Oke, sudah bisa. Ini. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini tasmim qamus az-ziraah tawasilah ta'alum al-arabiyah li thalabah kisah teknologi asina'iyah ziraiyah muassasan ala mudawana al-arabiyah. Ini. Jadi saya sudah buat kebetulan. Kalian tinggal ke sini aja download ini PDF-nya. PDF-nya download. Nah, ini ya. Ini download PDF-nya. Nah, ini. Nah, saya sudah membuat. Kebetulan saya sudah membuat. Jadi kalian nanti tinggal bisa mengikuti aja. Contohnya ini. Pola. Ya, pola yang saya buat. Ini sudah saya buat. Kamusnya ini seperti ini nanti. Manhajnya ini agak ribet ya. Karena Ustadz menggabungkan. Jadi kalau kita mau buat kamus. Dari korpus itu kita harus membuat. Harus memahami dulu metodologi pembuatan korpus, metodologi pembuatan kamus itu yang pertama. Baru kedua metodologi analisis kamus. Nah ini begini, mana ya? Ini cukup pelik ya. Jadi pertama ini ya, kita harus tahu dulu musammam i'dad, al-musammim i'dad mafhum. Terus kita batu dalil. Nah ini penting kita berdalil. Jadi kalau mau buat kamus kita harus punya dulu pedoman. Jadi sebelum buat kamus itu kita harus punya semacam buku panduan pembuatan kamus. Lengkap dengan nih kamus kita mau diarahkan apa tujuannya, terus sifat-sifatnya bagaimana gitu. Terus ini mau dimulai dari apa misalkan gitu. Baru kemudian i'dad qalib musawada al-qamus. Nah, ini maksudnya format dalamnya kamus itu mau seperti apa. Nah, kalau sudah ada ini qalib musawada kamus itu template ya. Bagaimana template-nya? Jadi kalau sudah ada datanya tinggal dimasukkan ke template. Nah, baru jamul bayanat sama tahlil bayanat. Nah, ini begini. Ini agak ribet, tapi gampang kok. Jadi antara jamul bayanat sama tahlil itu jadi satu ya. Jadi jamul bayanat dulu ya. Jamul bayanat ya wal madda min jurnal atau dari berbagai data. Kalau saya data, kalau antum kan dari buku mutolaah. Kemudian diubah ke Shackleton Doc. Kemudian TXT, setelah TXT ya, baru masuk search engine. Saya lebih suka pakai search engine karena menurut saya lebih bagus ya. Kalau Encon itu agak terbatas dan menurut saya cukup sulit. Hasilnya itu tidak terlalu signifikan dibanding dengan search engine. Tapi tidak apa-apa kalau antum mau pakai Encon juga bisa. Kemudian intas malaf ala syakil kemudian setelah jadi baru diubah ke XL gitu ya. Diubah ke XL. Kemudian baru dari mufrodat. Nah, baru kemudian ini saya bagi. Ya kalau ini sih terserah kita aja ya. Kalau saya taksimuha ila arba'ati aqsam li sulati tanzim, kita bagi jadi 4 bagian. Kemudian baru kita bersihkan itu data. Ya, karena harus tajrid ya, harus tajrid artinya ketika misalkan kita menemukan data al-kitabu atau al-mustauda'a. Nah, kita harus sesuai dengan template yang kita inginkan di kamus itu. Mu'jam kita itu mu'jam kata dasar atau mu'jam apa adanya.
Nah, berarti kalau mujam apa adanya misalkan Alkitabu, terus setelahnya Al-Maktabatu, berarti kalau kita mau apa adanya berarti Alkitabu dan Al-Maktabatu nanti tidak dalam satu rumpun. Gitu, paham artinya? Jadi tergantung itu, namanya itu nanti urutannya kata itu nanti semuanya kembali ke penulis maunya bagaimana. Bisa aja misalkan dia membuat Alkitabu, nanti setelah itu di kaf ya, di hafu kaf, nanti di hafu mim ada Al-Maktabatu gitu. Padahal kalau kita melihat kata dasarnya antara maktabatu dengan kitab kan sama itu kataba, ya Banda. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tentu terserah daripada penulis ya. Kalau saya di sini kebetulan karena saya dari Indonesia ke Arab, maka saya mentajrid seluruhnya. Jadi misalkan pengadilan berarti dari kata adil begitu. Nah, kata pengadilannya dijadikan sebagai anak kata. Ya, anak kata artinya kata turunan. Jadi ada kata pokok, ada kata turunan begitu. Kemudian murojaah, terus nanti jatuh kalimat, baru saya pakai enkon. Jadi enkon itu saya gunakan cuma sebagai sekunder saja. Tajwid ya, cuma sebagai penambahan. Baru kemudian kita pindahkan ke dokumen. Jadi setelah Excel beres, baru ke dokumen. Kenapa Excel? Karena di Excel kita sangat mudah menganalisis data dan memilah-milih data. Excel, baru kemudian tartib al-mufrodat hasba tartib abda'i. Nah, ini penting. Kamu menentukan ini itu harus dari awal di sini. Nah, ini di sini. Jadi marhalah i'dadi itu menentukan kapan ini mau apa gitu. Kalau manhajnya itu saya pakai manhajnya ini, punyanya Wigen ya. Kan Tasmimul Qomus tuh banyak versinya. Kebetulan kalau Ustadz lebih suka punyanya beliau ini menurut saya lebih enak. Terus kemudian saya gabungkan dengan pendekatan korpus. Kalau udah selesai jadi, baru kita ada yang akhir, seperti ini. Nanti penjelasannya ada di sini nih. Antum bisa baca sendiri di sini ya. Nah ini ya, ini namanya word list. Saya tadi mengatakan antum nggak usah pakai kolokasi dan nggak usah pakai kolokasi dan nggak usah pakai satu lagi apa tadi? Ya, concordance nggak perlu. Concordance sama collocation and concordance nggak perlu karena itu gunanya untuk menganalisis satu kata. Analisis satu kata itu bisa nahwian atau sorfian. Tapi kalau antum mau qaimatul kalimat, kalau ingin mencari kamus itu menggunakan word list namanya. Ya, dari word list ini nanti kan gini, ini penelitian ada 251 misalkan. Ya, nah nanti tinggal diklik itu ada kayak n-gram. Nah, nanti pengembangannya pakai n-gram. Jadi penelitian itu apa saja kata setelahnya, apa saja kata yang berhubungan dengan kata itu. Nah, nanti semakin n-gram. Jadi saran saya cukup pakai word list, kemudian n-gram. Udah itu aja. Nah, ini ya. Nah, nanti seperti ini nih. Frekuensinya berapa? Nah, nanti dari frekuensi ini kita bisa melihat mana kata yang paling sering dipakai. Gitu. Itu contohnya. Kemudian cleaning data ya. Cleaning data kita pisahkan, baru kemudian ini namanya n-gram. Misalkan produksi sumber, produksi total. Nah, ini kan penting. Sama di mutola nanti juga ada misalkan kitabun ya. Ada kitabul ain, kitabul apa. Nah, ini untuk apa gunanya? Untuk pengembangan. Ya, pengembangan dari kata. Jadi dia ada kata pokok, ada kata turunan gitu. Bisa jadi kata pokoknya itu cuma satu, tapi turunannya banyak gitu. Itu contohnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini. Gitu ya. Kalau Ustadz kan karena Indonesia jadi kayak badan. Nanti bawahnya kan badan penelitian, badan standarisasi bahan. Terus mengurutkan ini pun dia ada rumusnya. Ya, rumusnya ada di bukunya pedoman penulisan kamus, itu ada diterbitkan oleh Balai Bahasa tahun 76. Itu juga ada rumusnya. Oke. Gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, oke, ini contohnya. Paham ya? Oke.
Ya, oke, silakan yang mau bertanya. Afwan Ustadz, kalau yang jurnalnya seperti antum tulis, berarti ketika presentasi jurnalnya udah jadi, udah paten gitu ya Ustadz? Begini, jurnal itu kan saya tulis setelah presentasi ya. Sebetulnya saya punya dua. Nah ini, jadi penelitian saya ada dua. Satu penelitian saya buat jadi dua bagian. Ini yang pertama. Nah ini yang pertama. Ini yang bahasa Indonesia, tapi sebentar. Oke, sebentar ya. Saya carikan dulu. Saya keluarnya gimana? Keluar dari stop share ya. Bentar ya, saya carikan filenya dulu. Jadi Start itu punya satu penelitian, tapi saya bagi dua ya. Yang masih konsep dasar belum selesai saya taruh di Seminarkan tahun lalu. Terus yang udah perfect, yang sudah sempurna dengan tahlil itu saya taruh di jurnal. Nah, ketika antum ini kan untuk proceeding, maka ya sudah dijadikan di proceeding aja. Artinya harusnya artikelnya sudah lengkap gitu, harusnya. Itu ya, artikelnya sudah lengkap. Ini nih dia nih. Ini bahasa Indonesia. Ini lebih mudah ya bahasa Indonesia ya. Sama, sebetulnya mirip. Bedanya, kalau yang tadi udah selesai, ini belum selesai. Ini masih konsep dasar aja. Nah ini, ya jadi keterbaruan punya Ustadz di sini. Metode yang saya pakai di sini. Ini baru. Ini betul-betul asli punya Ustadz dan saya kembangkan. Nah ini. Nah ini kan mirip ya. Cuma dia cuma sampai sini doang. Ini belum selesai. Karena cuma sampai pengumpulan kosakata ya. Kalau yang tadi kan sudah selesai ya, sudah sampai semuanya. Ini kan enggak ini. Nah gitu. Belum sampai melakukan padanan kata. Kalau ini kan cuma konsep dasar, konsep dasar. Berikut kalau kerja begini, tapi ini belum ada alur dasar. Ya. Kalau yang tadi kan sudah ada, gitu. Itu konsepnya. Ya sebaiknya sih untuk seminar itu sebenarnya nggak harus selesai penelitian ya. Jadi konsep dasar gagasan aja itu udah bisa masuk ke seminar. Karena sayang sebetulnya karena kalau kalian dosen nanti ya itu proceeding itu kumnya ya, kalau kum itu cuma sedikit ya, kumnya itu cuma berapa ya, kalau internasional itu kumnya kan cuma sekitar 15 kalau nggak salah itu. Tapi kalau jurnal Sinta saja misalkan dia kumnya sudah 15 kalau Sinta 3 itu Sinta 4, Sinta 3 20, Sinta 2 25 gitu. Nah, itu kan besar banget. Nah, jadi kalau saya sih lebih prefer ke jurnal. Jadi kalian nanti bisa buat dua, yang satu belum sempurna dalam arti gagasan kalian tadi dituangkan seperti ini saya buat. Nah, yang lebih sempurna yang udah lengkap dengan analisis sampai dengan kesimpulan, terus benturkan dengan teori dan sebagainya, itu nanti ada di ada di artikel jurnal. Jadi bisa punya dua. Itu saran saya gitu. Oh, berarti kalau misalnya yang awal ini Ustadz yang masih gagasan, rumusan masalah sama tujuannya berarti gimana Ustadz? Maksudnya nulis sama aja. Sama, nggak apa-apa ditulis aja semuanya. Cuma dia nggak sampai selesai gitu. Artinya kalau ini kan harusnya kan sampai selesai ya. Sampai selesai. Tapi kan judul saya arahkan cuma optimalisasi penggunaan korpus dalam kamus Zero A. Artinya belum ke pembuatan kamusnya gitu. Beda ya. Jadi kalau di sini ini yang saya tunjukkan adalah bagaimana korpus itu digunakan sebagai pendekatan untuk membuat kamus gitu. Kalau di makalah saya yang sebelumnya, makalah saya yang ini, yang mana tadi? Ini makalah saya ini nih ya, kelihatan nggak nih? Makalah ini kan judulnya adalah bagaimana pembuatan kamus berbasis korpus
Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi nggak boleh nih satu hal yang sama diterbitkan dalam dua tempat yang berbeda, itu tidak boleh. Nah, gagasan saya di awal adalah bagaimana pemanfaatan secara optimal korpus itu dalam pembuatan kamus. Kalau yang makalah kedua saya adalah bagaimana pembuatan kamus itu berdasarkan korpus, itu kan dua hal yang berbeda. Oh, nah Ustaz. Ada lagi? Ustadz Afwan, sebelumnya kita tuh kan belum pernah penelitian terkait korpus, Ustadz. Dan kita masih belum terlalu mendalam apa sih korpus itu dan penggunaannya seperti apa begitu, Ustadz. Gampang aja. Nanti kalian tinggal tinggal masuk ke ini saya ya. Tinggal masuk ke ini saya, ke Google Scholar. Nah, ini ya. Google Scholar nih. Linknya nanti saya kasih deh ya. Linknya saya kasih ke chat. Nah, ini. Itu ada Google Scholar, antum masuk ke sini. Nah, saya sudah punya sekitar 5 lah ya, 5 atau 7 tulisan tentang korpus, antum bisa ini. Ini yang pertama nih, ini yang terbaru ya, ini korpus ini 1, kemudian ini 2, kemudian 3 ini 3, kemudian ini 4 nih, ini juga korpus 4, kemudian ini 5 ya, saya udah punya 5 makalah terkait dengan korpus, nanti antum bisa mempelajari sendiri, baca semuanya aja. Yang jelas korpus itu dia kayak database, digital database, tapi gunanya itu untuk menganalisis data, menganalisis bahasa, dan itu bisa dipakai untuk berbagai hal. Kalau saya, karena saya kecenderungan Ustadz itu adalah ke pembelajaran bahasa Arab, maka saya memakai korpus untuk kemudahan dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti pembuatan media, buku ajar gitu. Jadi saya juga nanti ke depan akan membuat beberapa kamus yang lain sesuai dengan prodi masing-masing yang ada di Unida terutama, sekaligus buku ajar yang berbasis korpus seperti itu. Afwan Ustadz, kan kita ngambilnya ini kitab Mutola'ah Sofusani. Tapi setelah Anda pikir-pikir lagi Ustadz, kira-kira Ustadz, apa buku Sofusani untuk dijadikan komus itu terlalu sedikit atau gimana Ustadz? Maksudnya apa perlu kita nambah lagi sekalian 1 sampai Sofus hadis atau gimana Ustadz? Baiknya maksudnya. Oke, gini. Tentu sebetulnya kalian mau cuma kelas 2 bagus, mau semuanya bagus. Kembali ke tujuan, kerumusan masalah. Makanya penelitian itu dia harus dibatasi agar tidak melebar dan tidak membuat bingung penelitinya. Nah, saya bilang dari awal, apa problem atau gap yang antum temukan, kemudian apa itu solusi yang mau disampaikan atau yang diusulkan. Nah, fokus ke situ saja. Memang tadi di awal gap-nya adalah ada kelas 2 di suatu pondok kesulitan, maka solusinya ayo kita buatkan kamus. Nah, kamus ini mau berbasis korpus, nah berarti kan sudah mengkerucut itu, jadi nggak apa-apa, berapapun hasilnya kamus kalian, kosakatanya itu nggak penting, tapi nanti efeknya bagaimana. Dan sebetulnya kalau cuma selesai di kamus saja, itu pun belum menjawab pertanyaan di awal loh. Kenapa saya bilang itu? Apakah yang antum buat itu punya efektivitas sama mereka? Nah, itu kan juga perlu diuji. Jadi sebetulnya, iya dong, penilaian itu menurut saya masih panjang itu. Sama seperti yang saya buat ini, tasmim ini kan saya cuma menggambarkan proses pembuatan kamus saja. Terus kalau ditanya, ini efektif nggak? Belum tahu, karena belum diteliti gitu. Nah, artinya dari sini itu kan ini kan kalau dari sini kan tasmim komus kan berarti sudah jadi ya kamusnya ya. Betul ya? Nah, itu masih bisa ada peluang dijadikan penelitian lanjutan tapi berbasis kuantitatif eksperimen.
Artinya kita ingin mengukur efektif nggak sih kamus ini gitu. Jadi yang kita ukur bukan strategi pembelajarannya, tapi efektif atau tidak gitu. Efektif atau Tidak. atau tidaknya dari yang kita ini kan kita ini kan. Gitu ya. Ada pertanyaan nih sampai sini kira-kira? Ana holas insya Allah Ustaz. Ya, silakan, santai aja, kita santai aja. Mungkin ini uthir offline Ustaz. Sorry, saya nggak dengar gimana? Ini Ustaz mau uthir offline. Oh, gitu ya, silakan. Menurut antum bagaimana Ustaz outline ini Ustaz? Oke, stop. Oke, coba dari atas dulu, dari mukadimah. Bawa lagi, bawa dikit, atas lagi. Atas. Oh, ya oke. Gini, latar belakang. Gini, kalau berbicara latar belakang, maka kita harus memulai dari fenomena umum ya. Dari fenomena umum dulu, kemudian masuk ke fenomena khusus atau fenomena spesifik. Ya, baru di situ langsung masuk ke permasalahan yang ditemuin. Nah, makanya nanti apa hubungannya antara maharah lugawiyah dengan mutola'ah, kan ini sebetulnya pembahasan panjang. Menurut saya langsung saja mutola'ah itu apa, terus masuk ke bagaimana pembelajaran mutola'ah yang ada di KMI misalkan, kemudian ketiga baru masuk ke permasalahannya apa, dan itu harus punya bukti permasalahan, kemudian keempat itu baru apa sih gagasan ya, saya bilang gagasan yang ditawarkan untuk menyelesaikan gap permasalahan itu, baru kemudian bawahnya itu adalah follow up-nya. Jadi solusi sudah ada, terus follow up-nya bagaimana? Nah, setelah itu nggak boleh berhenti di situ. Setelah itu kita harus pastikan ide kita itu adalah ide yang masih baru, ide yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, maka kita harus memastikan dengan adanya novelty, yaitu keterbaruan. Nah, novelty didapatkan dari menelaah beberapa literatur review, minimal 3 atau 4. Kalau antum dulu mungkin pernah ngalami ya, namanya buku sabikoh ya. Tapi kalau buku sabikoh itu kan dari skripsi ya, tapi sebaiknya itu dituangkan juga di dalam bab 1, di latar belakang, tapi tidak dari skripsi aja, tapi dari jurnal-jurnal yang sudah terpopulerkan atau yang sudah terpublish secara mutakhir. Contohnya, antum bisa pakai jurnal saya tadi itu. Nah, jurnal saya kan berbicara tentang kamus, tapi fokusnya ke bidang apa. Nah, itu kan bisa diinikan. Artinya kita untuk mencari bahwa punya kita ini berbeda loh sama punya sebelumnya. Jadi jelas keterbaruannya. Lalu terakhir statement. Statement itu nanti bisa berupa tujuan gitu. Kan karena gini, di artikel itu kita sudah tidak berbentuk seperti skripsi ya. Kalau skripsi itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, kalau di artikel rumusan masalah dan tujuan ini menyatu di latar belakang. Jadi seharusnya nanti isinya artikel kalian tuh ada 5. Ya, pertama itu tentu judul abstrak ya. Kemudian nanti jadi di imrat namanya. Introduction itu ya, introduction, mukadimah, kemudian M-nya metode. Nah, itu metodenya apa yang dipakai.
Oke. Kemudian R, result, langsung ke riset. Jadi sudah nggak pakai teori. Terus gimana saat teorinya itu? Di diskusi. Jadi research and analysis. Baru terakhir di diskusi. Nah, diskusi itu nanti antum apa hasil penelitiannya benturkan dengan teori-teori. Gitu. Jadi sudah nggak ini. Itu kalau di makalah ilmiah jurnal sebetulnya. Tapi kalau proceeding, nah ini biasanya ada beberapa toleransi ya biasanya. Itu kalau mau perfect itu kalau mau perfect buat di jurnal. Tapi kalau untuk di sini ya saya nggak tahu formatnya seperti apa, tapi biasanya juga seperti itu, gitu ya. Itulah mengapa proceeding itu nilainya tidak terlalu besar karena di proceeding itu memang ada review, tapi tidak seketat reviewer yang ada di jurnal. Nah di jurnal ada peer review dan ada blind review. Itu ya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, jadi latar belakang. Terus rumusan masalah. Nah ini kalau saya melihat di rumusan masalah antum, itu kan nggak ada yang mengarah ke kamus. Kalian di situ cuma ingin menunjukkan isim yang kolokasi sama isim yang korrespondansi. Pertanyaannya, apakah rumusan masalah ini menjawab solusi yang ada di latar belakang? Nah, itu kan tidak sinkron. Karena tadi kalau kalian adalah membuat kamus, tapi kenyataannya rumusan masalah cuma berbicara isim kolokasi dan isim korrespondansi. Nah, kalau gitu, maka permasalahan dan solusinya bukan dari Maidani. Kalau kan kelihatan ya, kalau dari latar belakang itu kalian tertulisnya adalah permasalahan dalam pembelajaran mutolabah, berarti kan Maidani itu lapangan. Nah, Ustaz. Ya. Nah, solusinya harus bisa menyembuhkan lapangan tersebut. Tapi kenyataannya rumusan masalahnya adalah sangat bersifat library research. Nah, maka menurut saya ubah saja latar belakangnya. Jadi kalian ingin melihat lebih jauh mutolak kelas 2 ini ditelaah secara korpus linguistik sehingga kalian sudah tidak perlu melibatkan penelitian lapangan. Itu menurut saya. Nah, maka nanti bisa diarahkan nggak usah kamus, berarti lebih ke arah fokus. Nah, ini kalau mau fokus seperti ini kan berarti ini kan namanya analisis wacana, analitik teks, analitik konteks. Nanti bisa pakai artikel yang ada di makalah saya setelahnya itu tentang mahabbah itu. Jadi kata mahabbah itu dianalisis demikian rupa menjadi suatu konteks yang sangat menarik gitu. Itu menurut saya. Ya, rumusan masalah sama tujuan. Dan itu nanti banyak sekali itu isim yang berkolokasi itu banyak sekali dan korrespondansi banyak sekali itu. Nah, itu kalian maksud saya perlu fokus gitu. Coba saya mau screenshot sebentar. Coba kalian matikan dulu screenshotnya, saya tunjukkan dulu sesuatu. Oke, saya tunjukkan. Ini ya. Nah, ini korpus, dia hanya fokus ke satu kalimat. Jadi kalau korrespondansi itu banyak sekali. Fokus aja ke satu kalimat, karena terlalu banyak kalau bicara korrespondansi atau kolokasi seluruhnya, kebanyakan, nggak cukup waktu kalian. Fokus ke satu titik. Nah, ini contohnya ya, lihat. Nih, lihat. Saya jadi penulis ketiga karena saya bimbing ya. Ini bimbingan saya yang ada di UM, gaya ya. Saya bimbing mahasiswa UM loh ini. Masya Allah. Dia cuma fokus ke kalimat al-hub. Ya, al-musabah logowiyah ya, fakultas linguistik untuk kalimat hub saja, satu hub saja. Di dalam riwayat al-hub al-maktum. Jadi satu kalimat hub dalam satu kitab. Wah, itu hasilnya luar biasa nanti dilihat. Wah, ini ya. Hasilnya luar biasa tuh. Nah, ini cukup pakai deskripsi kualitatif ya. Library research, iya. Nggak perlu pakai Maidani. Nih. Tuh, natijanya bisa lihat tuh. Sama seperti ini. Nanti dilihat hubnya ada berapa, tuh dalam bentuk apa saja, ya kan? Kemudian ini baru pakai kolokasi tuh. Kalau al-musabah lugawiyah kan kolokasi ya.
ngelokasi. Nah, baru itu ngelokasikan. Oh, ini kolokasinya. Jadi al-hub itu ada dalam berbagai bentuk. Ini kan kolokasi. Baru dia pakai apa namanya scan engine untuk melihat apa namanya pakai engram juga dia. Tapi dia untuk melihat bukan engram saja, tapi apa namanya sih namanya itu kolokasi. Ya kolokasi dan ya dia pakai kolokasi ya, collocation. Jadi dia melihat kata yang sebelum maupun yang sesudahnya apa saja hubungannya itu. Nah, seperti ini. Oh, kan jadi cakep analisisnya tuh. Al-hub itu apa saja? Oh, isem sekian, ini sekian, kan menarik. Menarik sekali. Tuh, ya kan? Keren kan? Iya, Masya Allah, Ustaz. Keren, Ustaz. Ini bimbingan Ustaz, alhamdulillah itu kita arahkan dan bagus hasilnya seperti ini. Nah, keren kan? Ini kolokasi. Jadi ini namanya kolokasi. Makanya kalian tadi cukup membingungkan ya. Kalian maunya kolokasi tapi tujuannya kok kamus. Nah, ini kan nggak nyambung. Kalau kalian mau kamus, maka seperti yang tadi saya di depan. Tapi kalau saya lihat dari punya kalian, kolokasi ya sudah. Berarti latar belakangnya ganti aja. Ya, jadi latar belakangnya ganti aja ya. Paham ya? Sampai sini ya? Insya Allah, Ustaz. Enak ini. Nah, nih. Kalian nanti tinggal cari ya ke ini ya, ke mana? Buka ini saya aja. Nih, apa namanya? Google Scholar ya. Nanti klik nah ini nih. Ini udah ada di sini ya. Kalian klik ini, baca dengan detail, nanti tinggal di ini kan ya. Gampang kan? Insya Allah. Oke, sekarang kita kembali ke kalian, screenshot kalian. Silakan. Oke, itu ya. Jadi menurut saya ini yang diganti latar belakangnya ini diganti ini ya. Jadi tadi ingin mendalami lebih dalam tentang satu huruf saja. Jadi kalian cek kan di yang setelah nanti kalian pakai encode apa kata yang menarik gitu, yang kira-kira menjadi core-nya itu menurut saya gitu. Karena kalau bicara isem yang berkolokasi itu banyak loh. Isem yang berkolokasi itu banyak sekali loh. Masa sama isim? Maka satu isim saja dia bisa punya kolokasi yang sangat banyak, nggak bisa. Kalau korpus itu dia harus pilih satu atau nanti mungkin dua. Misalkan gini, kolokasi ataupun korkondasi, al-muqaronah. Jadi kalau yang satu kalian bisa seperti yang tadi, kalau dua misalkan kalian akan membandingkan nih bagaimana sih pemakaian kata dorbun ya, misalkan dorbun dengan sodamun misalkan ya, ataupun kata yang paling punya hampir makna sama misalkan istikhdamun sama istiqmalun. Nah, di dalam satu buku. Nah, kalian membandingkan nih secara kolokasi dan korkondasi. Nah, ini juga menarik, tapi dia mukorona. Tapi kalau satu saja itu juga menarik. Jadi kalian akan melihat bagaimana si isem ini secara kolokasi dan bagaimana secara korkondasi. Dia dengan kata apa saja dia, isem apa saja, harfun apa saja, itu menarik. Gitu menurut saya. Oh, ya. Ya. Ada lagi? Ya tadi itu ya teorinya nanti silakan digabungkan ke diskusi saja. Nah, tentu kalian harus banyak baca, harus banyak baca karena ini korpus ini hal yang baru dan menarik sebetulnya. Kalau aplikasi Sketch Engine itu set online atau online? Daftar aja, nanti kalian daftar nih ya, saya tunjukkan. Coba punya kalian diinginkan dulu. Online, silakan nanti masuk ke sini ya. Ini sini Sketch Engine, ternyata Sketch Engine. Ini kalian silakan login ya. Kalian
login ya apa namanya daftar ya, daftar dulu kalian daftar gitu ya. Login daftar. Nanti kalian kalau udah daftar pertama itu nih ya, kalau nggak punya ini ya, sign in ya, ataupun ini sign up ya, sign up, daftar sign up. Nah, nanti kalau kalian sudah sign up, itu kan ini kan gratis untuk 30 hari. Oh, Gratis untuk 30, gratis untuk 30 hari. 30 hari. Gini ya. Jadi kalian nanti bisa apa namanya? Misalkan kita oke. Tadi kita pakai word list ya ini ya. List. Nah, kan semuanya. Nah, pakai word list dulu nanti kan dilihat. Oh, mana kata yang banyak? Oh, ini nih yang banyak ternyata apa? Apa ya misalkan? Gontor misalkan, gontor nih ya, gontor. Baru nanti kita lihat concordance sama word sketch. Kita lihat. Ini kan kayak gini kan? Ya enggak? Ini kan sudah banyak ini concordance. Terus kolokasinya, ini kan kolokasi ini word sketch. Ya enggak? Bagaimana kata gontor itu? Ya, terus nanti kalau terus kita nanti bisa lebih keren. Nah, lihat. Wah, oh, Masya Allah. biar penasaran kalian, saya matikan dulu. Ustadz itu tadi di kolokasi. Keren kan? Ya ini kan kolokasi nih, number of collocates. Nah, coba kita lihat ya. Kalau saya matikan semua gini. Tanyaan, apa sih kata yang ada setelah atau sebelum gontor, verb? Oh, ternyata, oh ini ada apa? Oh, belum ada ya, B. Ini misalkan. Ini hadrotu, atarbiyah, robi, dakwah, tentu semuanya bisa jadi ada yang cocok, ada yang tidak, karena ini kan data murni ya. Terus nounnya kata noun. Oh ini dar, ma'had, tarbiyah kan. Ini kan menarik sekali. Bisa diteliti gitu. Ya. Oh, ini adjektif tuh. Ini bisa dimatikan. Kita lihat mau fokus ke adjektifnya. Oh, hadasa al-islamiyah. Oh ya. Oh ya. Menarik ya. Oh iya. Itu satu kata saja, makanya saya bilang antum mau seluruh kata-kata, seluruh isim dikolokasikan. Oh, kebanyakan. Ini satu saja. Ini contohnya. Ya, contoh. Clear ya? Di sini ya. Enak. Nah, kalian tinggal daftar ke sini saja. Daftar ke sini aja. Terus nanti dibuat dari awal. Jadi harus membuat dulu. Ini enak. Enaknya apa? Kita bisa masukkan ke sini. Caranya gimana? Caranya gimana? Nih, new corpus. Nah, namakan nih apa? Tapi syaratnya kita sudah harus punya file txt-nya tadi. Jadi kamu buat dulu file txt-nya itu, ya, txt-nya baru nanti masukkan ke sini. Ya, apa kan Arab, tulis bahasa Arab misalnya. Name-nya apa tadi misalkan apa buku mutolaah gitu ya, misalkan. Nah, tulis gini. Nah, next. Nah, ini ketika sampai add text ini I have our text. Nah, ini nanti di upload di sini filenya. Paham ya? Oh, nah, Ustaz. Nah, kemudian terakhir compile. Kalau udah compile nanti dia akan seperti ini. Tuh, akan ada di sini. Misalkan saya pakai ini, Quran. Ini, teman ini ya, digitasi Quran. Ini tinggal diklik-klik. Di sini ada jumlah ini ya. Oh, berarti saya di sini di digitasi ini punya 1770 kosakata. Yang banyak di sini ya, ini sampai 7 miliar nih. Arabic web ini ya. Nah, ini bawaan kalau ini. Gitu. Sampai sini paham pertanyaan enggak? Ini Quran paralel itu sampai banyak juga ya. Yang lain ada enggak?
Hah? Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti silakan dicoba ya. Kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Nah, Ustaz. Ya, enak kok pakai Skate Engine. Jadi saya sih lebih menyarankan kalian pakai engine ya. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jadi saya lebih menyarankan pakai Skate Engine ya dibanding Encon ya. Oh, Ya. Jadi kalian daftarnya jangan bareng-bareng satu akun. Jadi daftarnya jangan gini, satu akun kan satu email. Maksud saya, antum pakai punya satu dulu, misalkan pakai punya emailnya Rosemary. Itu nanti bisa dipakai selama 1 bulan gratis. Nanti kalau udah bulan kedua, nggak bisa dipakai itu, kecuali kamu bayar. Nah, nanti ganti lagi pakai punyanya Nafisa, gitu caranya. Jadi enak, bisa punya 2 bulan iya, gitu ya. oh, nah, Ustaz. Ya, oke. Ada lagi tanya? Hmm, Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau Ana sampai sini belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi insya Allah pengennya mau pakai aplikasi yang ini aja insya Allah Ustaz. Nanti Bagus. Bagus. berubah abstrak insya Allah. Nggak masalah. Terus, apa lagi? Relasi Ustaz terakhir, insya Allah nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mau tanya-tanya antum lagi Ustaz. Boleh nggak ya kira-kira? Nggak boleh. Alan, masalah. Silakan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Alan masalah. Saya senang bisa membantu kalian, insya Allah. Jazakumullah khairan kasiran, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Alan, Kita soalnya dari nol banget, Ustaz, sama sekali nggak paham korpus, Ustaz. Nah, kenapa kok pede banget nulis abstrak korpus itu? Penasaran, Ustaz. Ya, Ustaz, soalnya kan lagi booming korpus Ustaz, jadi pengen tahu gitu Ustaz. Oh, kenapa kau menghubungi saya? Kemarin dikasih tahu teman Ustaz, Idana Ustaz Lutfi, Ustaz Yoke, Jalibi gitu. Apa namanya, beliau Afham gitu. Ya, insya Allah. Ya kebetulan yang ada di Unida, kami pribadi saya, Ustaz Lutfi, Ustaz Alif ya, yang ikut perkembangan korpus dari nol ya. Jadi kebetulan perkembangan korpus di Indonesia itu sangat baik karena kami juga mengawal korpus dari tahun 2017. Jadi dan alhamdulillah sudah punya berbagai makalah tentang korpus ya. Dan insya Allah terus dikembangkan. Ya, memang sangat baik sekali korpus itu dan itu termasuk kajian baru yang ada di Indonesia. Ya bedanya Ustaz Lutfi itu beliau korpusnya ke arah wacana. Nah, itu. Kalau saya sebetulnya lebih ke arah pendidikan, tapi karena terpaksa kemarin itu membimbing anak-anak UM, jadi saya juga fokusnya ke analisis wacana seperti itu. Karena korpus itu enak banget, korpus itu kan cuma alat aja, tinggal kitanya nanti mau diarahkan kemana, itu sangat enak gitu sebetulnya korpus itu. Dan di PBA juga, alhamdulillah kita mulai tahun lalu ya, sudah ada beberapa yang meneliti korpus itu ya. Tahun ini saja saya menguji 2 orang itu pakai korpus walaupun memang korpusnya belum sempurna, tapi nggak apa-apa, perlu proses seperti itu. Ya, insya Allah. Ada lagi? Insya Allah Apa nih, Ustaz? Sesi dokumentasi sebentar, Ustaz. Oh iya. Ustaz, Ana full screen dulu, Ustaz. Alan. Ana hitung ya, Ustaz. Alan, benar. Wahid Isnani Salasa. Aman.
Halo Ustaz, syukran Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Khairan Ustaz. Tamam, insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.